Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-9 chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang Rimuru yang akan bertemu dengan Masayuki. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat hari sudah mulai sore dan para tamu juga sudah mulai berdatangan, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Ingrasia. Karena Rimuru ingin menemui Yuki di kantor pusat Asosiasi Kebebasan. Dan setelah Rimuru sampai di sana, Rimuru pun langsung menemui Yuki yang ada di kantornya. Dan setelah Rimuru sampai di kantor Yuki, dia pun langsung disambut oleh kepala Asosiasi Kebebasan, yaitu Yuki Kagurazaka. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung bilang kepada Yuki bahwa dia datang ke sini karena dia ingin mengundang Yuki untuk menghadiri festival yang akan segera diadakan di negara Tempest. Dan Yuki yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa dia pasti akan datang. Bahkan dia juga sudah menyelesaikan semua pekerjaannya hanya untuk menghadiri festival itu. Dan dia juga memiliki seorang asisten yang bisa menggantikan semua urusan pekerjaannya. Jadi Rimuru tidak perlu khawatir. Lalu setelah itu, Yuki pun langsung memanggilkan asisten barunya kepada Rimuru. Dan Yuki bilang kepada Rimuru bahwa nama asistennya adalah Kagali. Dan Kagali adalah wakil ketua dari Asosiasi Kebebasan. Lalu setelah itu, Kagali pun langsung menyapa Rimuru dengan sangat sopan. Dan Kagali bilang kepada Rimuru bahwa dia merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan seorang Demon Lord seperti Rimuru. Dan Rimuru yang melihat Kagali, dia pun lalu bilang kepada Kagali bahwa ini pertama kalinya dia bertemu dengan Kagali. Padahal sebelumnya saat dia datang ke sini, Kagali tidak ada. Lalu Kagali langsung memberitahu Rimuru bahwa dia baru saja kembali dari tugasnya sebagai seorang penjelajah reruntuhan. Dan beberapa hari yang lalu, mereka telah menemukan sebuah reruntuhan kuno terbesar yang ada di dunia. Dan karena penemuannya itu, dia pun akhirnya direkrut oleh Yuki sebagai wakil Asosiasi Kebebasan. Dan tentu saja cerita ini hanyalah sebuah cerita bohong untuk merahasiakan identitas Kagali agar Rimuru tidak mengetahuinya. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Yuki, di manakah letak reruntuhan itu? Dan apakah sebuah negara telah mengelolanya? Dan Yuki pun lalu memberitahu Rimuru bahwa reruntuhan itu dikelola oleh Asosiasi Kebebasan. Dan tempat itu terletak di wilayah Tanah Tandus, yang sampai saat ini wilayah itu belum masuk ke wilayah kekuasaan siapapun. Dan wilayah Tanah Tandus berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan dari Demon Lord Dagrul. Dan hal itu akhirnya membuat semua orang tidak berani untuk mengusik tempat itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengklaim kepemilikan atas reruntuhan itu. Lalu setelah itu, Yuki pun bertanya kepada Rimuru, apakah ada sesuatu hal yang Rimuru pikirkan? Dan di sini sebenarnya Rimuru sedang memikirkan tentang reruntuhan kuno yang telah dia temukan di bekas wilayah kekuasaan dari Clayman, yaitu negara boneka Jistav. Dan Rimuru memikirkan tentang siapa yang akan menjadi pemilik reruntuhan itu. Dan Rimuru juga sangat khawatir akan banyaknya para petualang jahat yang akan memanfaatkan reruntuhan itu untuk mengumpulkan uang yang banyak. Dan Rimuru akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Yuki dan juga Kagali, karena Kagali adalah ahli di bidang reruntuhan kuno. Dan menurut Rimuru, membicarakan hal ini dengan mereka adalah hal yang sangat tepat.
Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada Yuki dan juga Kagali bahwa sebenarnya dia telah menemukan sebuah reruntuhan. Dan tempat itu berada di bekas wilayah kekuasaan dari Clayman, yaitu negara boneka Jistav. Yuki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan Kagali, dia langsung menatap ke arah Rimuru dengan tatapannya sangat tajam. Tetapi di sini Rimuru tidak tahu apa alasan Kagali menatapnya dengan tatapan seperti itu. Setelah itu, Rimuru menjelaskan kepada Yuki dan juga Kagali bahwa Clayman telah mengumpulkan banyak sekali kekayaan yang sangat besar. Bahkan Clayman juga telah mendapatkan senjata sihir yang sangat langka. Dan kemungkinan Clayman mendapatkan semua itu dari reruntuhan kuno yang ada di wilayahnya. Tetapi untuk saat ini, Rimuru telah menyegel tempat itu. Dan Rimuru juga memberitahu Yuki dan juga Kagali bahwa dia juga akan membentuk sebuah tim yang akan melakukan penyelidikan ke dalam reruntuhan itu. Dan untuk saat ini, wilayah kekuasaan dari Clayman masih dikelola atas perintahnya. Dan kemudian wilayah itu nantinya akan dimasukkan ke wilayah kekuasaan dari Milim. Sehingga nantinya dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Milim untuk menjelajahi reruntuhan. Dan Rimuru juga memberitahu Yuki dan juga Kagali bahwa pihaknya juga tidak bisa mengelola wilayah Clayman secara terus-menerus, karena hal itu sangatlah merepotkan. Karena wilayah Clayman telah berbatasan langsung dengan wilayah Kekaisaran Timur. Dan sejak awal, pihaknya tidak akan sanggup untuk membentengi wilayah itu dengan pasukan militer yang mereka miliki. Bahkan ada kemungkinan jika Clayman selama ini telah melakukan hubungan dengan pihak Kekaisaran Timur. Karena di sana ada sebuah jalan yang disebut dengan Lembah Kematian. Dan jalan itu bisa dilalui dengan mudah oleh pasukan dari Kekaisaran Timur. Sehingga mereka saat ini harus waspada kepada Kekaisaran Timur. Dan menyerahkan wilayah itu kepada Milim adalah keputusannya sangat tepat. Sehingga jika nantinya Kekaisaran Timur akan menyerang, maka Milim pasti tidak akan tinggal diam. Dan untuk menjelajahi reruntuhan itu, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Milim. Dan kemungkinan Milim juga akan ikut untuk menjelajah. Lalu setelah itu, Rimuru bilang kepada Yuki bahwa dia berharap jika seorang ahli reruntuhan seperti Kagali bisa ikut ke dalam penjelajahannya. Dan tentu saja dia akan memberikan imbalan yang pantas jika Kagali setuju. Lalu Kagali langsung menjawabnya bahwa dia dengan senang hati ingin ikut ke dalam penjelajahan. Dan Rimuru juga tidak perlu memberikannya imbalan, karena yang paling penting baginya adalah Rimuru bisa mendapatkan izin dari Milim terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Rimuru dan Yuki pun memutuskan untuk segera berangkat ke negara Tempest. Tetapi sebelum itu Rimuru bilang kepada Yuki bahwa dia akan mampir dulu ke sekolah para murid-muridnya, karena dia ingin mengajak mereka untuk melihat festival. Dan setelah Rimuru dan Yuki sampai di sekolah, ternyata di sana Rimuru sangat disambut oleh anak-anak, terutama Alice dan juga Chloe. Lalu Rimuru bilang kepada mereka bahwa dia akan mengajak mereka untuk melihat festival yang akan diadakan di negara Tempest, dan mereka harus segera bersiap-siap. Dan saat anak-anak sedang bersiap-siap, tiba-tiba guru mereka pun, yaitu guru Klause, bilang kepada Rimuru. Dia bilang kepada Rimuru bahwa anak-anak itu kemampuannya sudah melebihi dirinya, dan dia tidak akan bisa lagi mengajari mereka. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir sejenak. Dan Rimuru lalu bilang kepada Klause bahwa dia bisa membawa anak-anak ke negara Tempest dan melatih mereka di sana, karena negaranya memiliki guru yang sangat hebat. Dan setelah anak-anak selesai bersiap-siap, Rimuru pun langsung mengajak mereka semua dan juga Yuki untuk langsung ke negara Tempest. Dan di sini Rimuru langsung menggunakan sihir teleportasi miliknya. Dan saat mereka sampai di Tempest, anak-anak pun menjadi sangat kagum kepada Rimuru, karena mereka tidak menyangka jika Rimuru bisa memindahkan mereka dengan sangat cepat. Dan mereka semua berebut perhatian dari Rimuru. Lalu setelah itu,
Rimuru pun langsung mengantarkan anak-anak dan juga Yuki ke penginapan mereka yang sudah disediakan sebelumnya. Dan setelah Yuki masuk ke kamarnya, Rimuru pun langsung mengantarkan anak-anak ke kamar mereka. Dan Rimuru bilang kepada mereka bahwa dia masih memiliki urusan lain dan dia harus segera pergi. Tetapi sebelum Rimuru pergi, Rimuru pun lalu memberikan mereka sebuah kupon yang bisa mereka gunakan untuk mengunjungi semua fasilitas yang ada di negara Tempest secara gratis. Dan hal itu membuat mereka sangat senang. Dan setelah Rimuru meninggalkan mereka, Rimuru pun lalu meminta Zoe untuk mengawasi anak-anak. Karena Rimuru khawatir anak-anak akan dalam masalah jika tidak diawasi. Tetapi sebelum Rimuru pergi, Zoe pun lalu memberitahu Rimuru bahwa parti pahlawan Masayuki telah sampai di negara Tempest. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Rimuru bilang kepada Zoe bahwa dia akan segera melihatnya. Di sisi lainnya, sebuah kereta kuda yang berisi beberapa elf telah dibawa oleh parti Masayuki untuk dikembalikan ke negara Tempest. Dan Rimuru yang melihat hal itu, dia pun akhirnya sangat yakin jika informasi yang telah dia dengar sebelumnya adalah kebenaran. Bahwa parti Masayuki lah yang telah menghancurkan organisasi Ortus. Dan Rimuru yang melihat bocah laki-laki yang memiliki rambut berwarna kuning, Rimuru pun menduga jika dialah pahlawan Masayuki. Dan Rimuru melihat bahwa Masayuki ini terlihat seperti orang Jepang, tapi wajahnya sedikit agak asing. Bahkan Rimuru sedikit agak kagum kepada Masayuki, karena Masayuki terlihat sangat tampan. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menemui Masayuki dan juga partinya. Tetapi saat Rimuru sampai di hadapan mereka, Jinrai pun langsung bertanya kepada Rimuru dengan nada yang sangat tidak sopan. Dan Jinrai bertanya, apakah dia adalah Demon Lord Rimuru. Bahkan Jinrai juga langsung berteriak kepada Rimuru dan juga yang lainnya, bahwa laki-laki yang ada di hadapan mereka saat ini adalah pahlawan Masayuki. Dan tidak pantas bagi seorang Demon Lord untuk mengabaikannya. Tetapi Rimuru yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sangat kesal kepada Jinrai. Tapi Rimuru memutuskan untuk menahan emosinya. Dan di sini Rimuru juga tidak bilang kepada mereka jika dialah Demon Lord Rimuru. Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada Masayuki dan juga partinya bahwa dia sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah menyelamatkan para budak elf. Dan sebagai gantinya, negara Tempest akan menerima Masayuki dan juga teman-temannya, dan mereka akan diberikan sebuah tempat untuk menginap. Dan mereka boleh tinggal selama apapun yang mereka mau. Dan alasan Rimuru bersikap ramah kepada mereka adalah karena di sekitarnya saat ini banyak sekali pedagang manusia. Dan jika Rimuru menunjukkan amarahnya, maka hal ini akan membuat para monster dibenci oleh manusia. Jadi Rimuru menahan semuanya. Tetapi tiba-tiba datanglah Yuki ke tempat itu. Dan Yuki lalu bertanya kepada mereka, kenapa Masayuki dan juga yang lainnya bisa ada di negara Tempest. Padahal dia hanya meminta mereka untuk menghancurkan organisasi Ortus di negara Balakia. Tetapi Masayuki hanya diam saja, karena sebenarnya Masayuki sangat takut di tempat ini. Tetapi Jinrai terus saja mengoceh tanpa henti. Lalu Jinrai bertanya kepada Yuki, apakah Yuki ada di negara Tempest untuk menyelidiki tentang Demon Lord Rimuru. Tetapi Yuki langsung membantah hal itu. Yuki bilang kepada mereka bahwa Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang benar-benar berteman dengan manusia. Dan singkatnya di sini, Yuki menjelaskan kepada Masayuki dan juga partinya jika Rimuru itu adalah Demon Lord yang baik hati. Tetapi Jinrai tidak terima dengan penjelasan dari Yuki, karena seolah-olah Yuki bilang jika Masayuki tidak akan bisa mengalahkan Demon Lord Rimuru. Lalu Jinrai bilang kepada Yuki bahwa Rimuru tidak akan mampu melawan Masayuki. Bahkan Masayuki pasti akan segera mengalahkan Rimuru dan melemparnya ke tanah. Sedangkan Masayuki yang mendengar hal itu, dia masih terus terdiam, karena dia tidak tahu kenapa teman-temannya mengatakan hal-hal yang konyol.
Bahkan saat ini, dia sangat ketakutan dan juga gugup. Tetapi Rimuru yang melihat reaksi Masayuki, Rimuru pun lalu berpikir bahwa kemungkinan Masayuki ini tidak memiliki keinginan untuk bertarung dengan dirinya. Tetapi untungnya Yuki langsung menenangkan Jinrai dan juga yang lainnya, karena bertarung dengan Rimuru tidak akan ada gunanya. Tetapi Jinrai masih tetap kekeh bahwa Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang sangat jahat, dan Masayuki sebagai pahlawan harus mengalahkannya untuk menunjukkan kekuatannya. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada mereka semua bahwa sebenarnya dialah Demon Lord Rimuru, dan besok dia akan mengadakan suatu turnamen bela diri. Dan jika Masayuki mau ikut ke dalam turnamen itu dan memenangkannya, maka dia sebagai seorang Demon Lord bersedia untuk menerima tantangan bertarung dari Masayuki. Dan alasan Rimuru menawarkan hal ini kepada Masayuki karena menurut Rimuru, hal ini bisa membuatnya melihat kemampuan dari Masayuki, dan Rimuru bisa menganalisanya. Jinrai yang mendengar itu, dia pun dengan sangat percaya diri bilang kepada Masayuki bahwa Masayuki harus menerima tantangan ini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa betapa kuatnya seorang pahlawan. Tetapi Masayuki yang mendengar hal itu, dia pun masih diam saja, dan seolah-olah dia sangat ragu dan juga takut. Dan Rimuru yang melihat reaksi itu, dia pun lalu berpikir bahwa kemungkinan Masayuki ini hanyalah seorang pemula. Tetapi Rimuru lalu memikirkan hal ini kembali, dan dia berpikir bahwa hal ini tidak mungkin, karena menurut laporan dari Soe, bahwa Ortus adalah sebuah organisasi yang sangat berbahaya, sedangkan Masayuki dan juga teman-temannya adalah orang-orang yang berhasil menghancurkannya. Dan hal ini menunjukkan jika Masayuki adalah orang yang kuat. Dan karena desakan dari teman-temannya, Masayuki pun akhirnya setuju untuk ikut ke dalam turnamen. Dan setelah itu, Masayuki dan juga partinya langsung diantarkan menuju ke penginapan. Di sisi lainnya, di ruang tamu para petinggi negara, para pemimpin negara pun sedang berkumpul satu sama lain dan sedang membahas sesuatu. Dan Rimuru juga langsung bergabung ke sana untuk menyambut para pemimpin negara. Dan setelah itu, Raja Gazelle pun lalu bertanya kepada Rimuru tentang pembangunan sebuah jalur aneh yang akan dibangun di negara Tempest. Dan Rimuru pun lalu memberitahu Gazelle bahwa hal itu disebut dengan rel kereta. Dan rel itu adalah sebuah lintasan untuk suatu kendaraan yang disebut dengan nama kereta. Dan jalur itu bisa menghubungkan banyak wilayah, dan kereta bisa menempuh perjalanan dengan sangat cepat. Dan kemungkinan ke depannya dia akan membutuhkan bantuan dari Raja Gazelle. Gazelle yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat antusias, dan dia pun berjanji kepada Rimuru pasti dia akan membantunya. Dan saat Rimuru dan Gazelle sedang mengobrol, akhirnya datanglah para pemimpin negara yang lainnya yang baru selesai menikmati fasilitas negara Tempest. Dan dari para pemimpin negara ini, sebenarnya banyak dari mereka yang ingin sekali berbicara dengan Rimuru. Tetapi Rimuru tidak bisa menemui mereka semua. Dan Rimuru hanya menemui pemimpin negara yang akrab dengannya saja. Lalu setelah itu, Rimuru pun lalu duduk di kursi kehormatannya sebagai tuan rumah. Dan di sini Rimuru melihat bahwa mereka ini menunjukkan berbagai ekspresi. Ada yang takut dan juga ada yang waspada. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menyambut kedatangan mereka semua. Dan Rimuru mulai mengenalkan dirinya kepada semua orang bahwa dia adalah Demon Lord Rimuru. Dan setelah itu, Rimuru juga langsung mempersilahkan para tamu untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Dan akhirnya pesta makan malam pun akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, semua anggota staf Tempest, mereka semua sedang sibuk melakukan tugas mereka masing-masing. Para elf, mereka menawarkan diri mereka secara sukarela menjadi pelayan yang akan membawakan minuman alkohol kepada para tamu. Dan hal ini membuat para tamu semakin betah. Sedangkan Hakuro dengan dibantu oleh anaknya yaitu Momoji,
dia bertugas untuk membuat hidangan sashimi. Dan hidangan sashimi adalah hidangan unggulan di dalam pesta ini. Dan semua orang yang merasakan hidangan sashimi, mereka pun menjadi sangat kagum. Padahal awalnya mereka sangat takut untuk memakannya. Bahkan setelah itu, Hakuro juga membuat hidangan sushi. Dan Hakuro terlihat sangat ahli dalam membuat hidangan ini. Dan dulunya, saat Rimuru menyebutkan hidangan sushi kepada Hakuro, ternyata Hakuro sudah tahu tentang hidangan ini. Dan saat itu Hakuro bilang kepada Rimuru bahwa dulunya kakeknya pernah mengatakan tentang hidangan ini. Lalu Rimuru diberitahu oleh Hakuro bahwa kakeknya adalah orang dari dunia lain, yang namanya adalah Araki Byakuya. Dan Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa kemungkinan Araki Byakuya berasal dari era Edo di negara Jepang. Dan Rimuru mengira jika Araki ini adalah seorang koki dan bukan seorang pendekar pedang. Dan pesta pun akhirnya berlangsung dengan sangat meriah, dan semua orang sangat suka dengan hidangan yang ada. Bahkan Hinata Sakaguchi yang saat itu ada di sana, dia malah bilang kepada Hakuro untuk membuatkannya sushi sashimi tanpa wasabi, karena dia tidak suka rasa terbakar di hidungnya. Hakuro yang mendengar permintaan itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Hinata. Karena dengan sombong, Hinata meminta permintaan itu bahkan tanpa rasa malu sama sekali. Dan Hinata juga bilang kepada Rimuru bahwa dia tidak peduli dengan apapun, asalkan rasa makanan itu terasa lezat. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa terdiam. Karena menurut Rimuru, pemikiran Hinata itu adalah pikiran yang cukup logis. Bahkan Hinata juga lalu memuji Rimuru, karena Rimuru bisa menghidangkan makanan Jepang seperti sushi dan juga sashimi, dan dia sangat menghargai Rimuru. Tetapi saat pesta makan malam sedang berlangsung, tiba-tiba salah satu penjaga langsung datang menemui Rimuru. Dan penjaga itu bilang kepada Rimuru bahwa ada masalah yang serius. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Rimuru lalu bertanya kepada penjaga itu, masalah apa yang sedang terjadi. Lalu penjaga itu bilang kepada Rimuru bahwa tamu dari kerajaan dinasti Sarion sudah sampai ke negara Tempest. Dan yang datang ke sini mewakili kerajaan dinasti Sarion adalah Ratu Elmesia Elru Sarion. Dan rombongan mereka sebentar lagi akan sampai ke tempat ini. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Lalu Gazelle bilang kepada Rimuru bahwa Ratu Elmesia jarang sekali menampakkan dirinya. Dan jika Ratu Elmesia keluar dari negaranya, maka hal ini pasti akan menciptakan kegemparan dari semua orang yang mengetahuinya. Karena Ratu Elmesia adalah lawan politik yang sangat sulit untuk dihadapi. Dan Gazelle juga memberitahu Rimuru bahwa ras elf memiliki umur yang panjang. Bahkan Elmesia sudah hidup sejak dinasti Sarion belum terbentuk. Dan Ratu Elmesia menyatakan dirinya sebagai keturunan para dewa. Dan jarang sekali manusia bisa melihatnya secara langsung, karena manusia hanya memiliki umur yang pendek. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sedikit agak cemas. Karena Rimuru beranggapan bahwa Elmesia ini adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Dan sebenarnya, awalnya Rimuru hanya ingin mengundang Elalut, tetapi dia tidak menyangka jika yang akan datang malahan Ratu Elmesia. Lalu Gazelle langsung memberikan peringatan kepada Rimuru bahwa Rimuru tidak boleh ceroboh dalam berhadapan dengan Elmesia. Dan Rimuru harus menganggap Elmesia sebagai hewan buas yang sudah berhasil melalui banyak kesulitan. Dan tidak lama, akhirnya Ratu Elmesia pun dan juga rombongannya sampai di tempat pesta makan malam. Dan setelah dia sampai di sana, Elmesia pun langsung menyapa Rimuru dan bilang kepada Rimuru bahwa dia sangat senang atas undangan yang diberikan oleh Rimuru. Dan Rimuru pun lalu menjawab bahwa dia juga merasakan sangat terhormat bisa bertemu dengan Ratu Elmesia. Tetapi setelah itu, Raphael langsung memberikan laporan kepada Rimuru. Raphael bilang kepada Rimuru
bahwa baru saja ada serangan interferensi pikiran, tetapi hal itu bukanlah sebuah serangan, melainkan efek dari aura pahlawan milik Elmesia yang bocor keluar. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu berasumsi bahwa Elmesia ini lebih kuat daripada Gazel, karena Elmesia memiliki aura pahlawan yang lebih besar daripada Gazel. Dan Rimuru juga menduga bahwa Elmesia ini berada di tingkat yang sama dengan para Demon Lord. Dan Rimuru memutuskan untuk waspada kepada Elmesia. Lalu setelah itu, Rimuru pun menyambut Elmesia dengan sangat ramah. Dan Rimuru langsung menawarkan Elmesia untuk segera bergabung ke dalam pesta. Dan juga Rimuru langsung mempersilahkan Elmesia untuk mencicipi semua hidangan. Dan Elmesia yang mendengar itu, dia pun langsung tersenyum. Tetapi sebelum itu, Elmesia bilang kepada Rimuru bahwa nantinya ada yang ingin dia bicarakan kepada Rimuru. Dan Rimuru pun lalu menjawab bahwa dia setuju dengan hal itu. Dan jika semuanya sudah siap, dia akan menentukan tanggal pertemuan mereka. Lalu Elmesia pun langsung duduk di kursinya dengan diikuti oleh Elalut yang ada di belakangnya. Dan pesta pun akhirnya dimulai kembali. Tetapi tidak lama setelah itu, terjadilah banyak keributan di depan pintu masuk. Dan Rimuru sangat tahu bahwa yang datang kali ini adalah rombongan dari Milim. Lalu Rimuru langsung bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Yom langsung memberitahu Gazel bahwa yang datang kali ini pasti adalah Demon Lord Milim. Gazel yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Gazel menatap ke arah Milim dengan tatapannya sangat tajam. Bahkan Gazel sedikit agak tegang karena Milim membawa orang-orang yang sangat kuat. Dan orang-orang yang dibawa oleh Milim ke sini adalah Hermes, Mithrei, Carrion, Pobio, Alphys, Frey, dan juga dua bawahannya Frey. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung bergegas menemui rombongan Milim. Dan Milim lalu bilang kepada Rimuru bahwa dia telah datang, dan dia berharap bahwa hidangan kali ini adalah hidangan yang enak. Karena dia ingin membuat Mithrei merasakan kelezatan dari makanan yang sebenarnya. Dan Rimuru pun lalu bilang kepada mereka bahwa dia sudah menyiapkan banyak makanan untuk mereka. Tetapi di sini, Rimuru lalu bertanya kepada Frey, apakah Frey tidak apa-apa jika dia menghidangkan makanan yang berasal dari daging burung. Frey yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak kesal. Karena menurutnya, Rimuru telah menyamakan dirinya dengan burung, padahal dia adalah ras harpi. Dan Frey lalu bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru baru saja menyamakannya dengan burung. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit bersalah. Dan dia pun bilang kepada Frey bahwa dia tidak bermaksud berkata seperti itu. Bahkan Carrion yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dan Carrion bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru adalah orang yang sangat luar biasa, karena bisa mengatakan hal itu langsung di hadapan Frey, bahwa Frey itu sama seperti burung. Dan hal ini akhirnya membuat Frey tambah kesal. Tetapi Rimuru langsung meminta maaf kepada Frey bahwa dia tidak bermaksud berkata seperti itu. Dan untungnya Frey di sini mengerti, dan dia pun bilang kepada Rimuru bahwa dia tahu bahwa Rimuru tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Tetapi Carrion masih saja tertawa, dan hal ini membuat Frey sangat kesal. Lalu Frey dengan cepat langsung memukul kepala Carrion, sampai Carrion merasa sangat sakit. Dan Carrion pun langsung meminta maaf kepada Frey. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Dan ruangan ini adalah khusus untuk para tamu Demon Lord. Dan mereka pun mulai makan malam. Dan setiap hidangan itu terasa sangat lezat. Bahkan Mithrei dan juga orang-orang yang belum pernah merasakan makanan itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak menyangka bahwa ada makanan yang seenak ini. Bahkan terjadi beberapa keributan di antara mereka. Tapi pesta telah berjalan dengan sangat lancar, tanpa kendala apapun.
Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.